Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan memperkenalkan dulu. Saya Dimas Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang sekarang akan membahas mengenai tentang teori sosial. Perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas teori-teori, kita harus paham dulu akan sejarahnya mengapa teori ini ada. Nah, teori-teori ini ada sebenarnya berusaha menjawab suatu permasalahan atau tantangan zaman pada saat itu. Teori ini awal muncul itu ketika abad 18 sampai 19-an yang diawali dengan revolusi industri dan pertumbuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan, yang mana di situ para pemikir ini berusaha mencari jawaban akan situasi kondisi sosial pada saat itu, yang mana maraknya ketidakadilan, maraknya penindasan, dan ada ketimpangan sosial di situ, sehingga menstimulus para pemikir bahwasanya saya perlu menemukan suatu solusi untuk keadaan semua ini. Nah, saya sendiri tidak banyak untuk mengutip para pemikir-pemikir, tetapi dari fenomena-fenomena tadi sudah muncul nih beberapa pemikiran atau teori-teori yang berkembang. Contohnya dari Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, dan lain-lain banyak. Ada juga dari zaman klasikal, itu mungkin zaman klasikal, klasifikasi klasiknya itu di abad ke-18 atau tidak di 19. Intinya awal-awal itu mungkin masuk dalam teori-teori klasikal, dan modern ya di abad 21 atau 20-an ini. Oke. Kita mulai dari, saya mengutip dari pendapat pandangan sosialnya Karl Marx. Karl Marx secara garis besar itu mempunyai teori yang namanya teori konflik. Kenapa? Karena Karl Marx menginisiasi teori konflik ini di titik beratkan pada zaman tersebut ada dua golongan atau dua kelompok. Karl Marx mengklasifikasikannya seperti itu. Yang pertama kelompok bourgeois, dan yang kedua kelompok proletar. Nah, kelompok bourgeois ini yaitu seorang yang memiliki modal, atau kalau bisa dikatakan sekarang itu sebagai pengusahanya gitu, bosnya. Nah, yang kedua ini proletar, ini kaum buruh ya, yaitu pekerjanya. Nah, di situ Karl Marx melihat adanya dua gap antara bos dengan pekerjanya ini. Jadi Karl Marx memandang bahwa di gap itu dua entitas ini akan selalu bergesekan atau selalu bersinggungan terus. Entah nanti buruhnya minta naik gaji, jabatan, atau lain-lain, atau bosnya juga tidak naikkan gaji atau apa, pasti akan ada konflik di antara keduanya. Maka dari itu teori yang dikemukakan atau dipaparkan Karl Marx ini teori konflik antara kedua orang tadi. Dan ini juga sudah sering terjadi di belahan dunia manapun, bukan hanya di Indonesia saja, di dunia lain-lain juga dua entitas ini akan selalu bersinggungan sampai sekarang, bahkan sampai nanti juga. Oke, lalu yang kedua ada teori Max Weber. Nah, teori Max Weber sendiri ini menekankan pentingnya memahami motif dan makna subjektif di setiap tindakan sosial agar bisa memahami perilaku individu dan interaksinya dengan orang lain. Nah, teori Max Weber sendiri ini memiliki nama tindakan sosial tadi. Jadi tindakan, kalau saya mengutip dari pendapatnya Max Weber, itu orang bisa dikatakan melakukan tindakan sosial itu ketika dia ada tiga hal. Yang pertama itu menekankan kepada
subjektif, yang kedua mempengaruhi perilaku lain dan dipengaruhi oleh perilaku lain, maka itu bisa dikatakan sebagai orang sudah melakukan tindakan sosial itu. Oke, lalu yang ketiga, mungkin yang terakhir karena saya mungkin hanya akan mengutip tiga tokoh saja, yaitu Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini menekankan pada fakta sosial. Yang pertama ada aturan, norma, dan nilai yang mengikat pada individu. Nah, Emil Durkheim juga membahas terkait dengan solidaritas mekanik serta solidaritas organik, yang mana solidaritas mekanik ini memiliki arti bahwasanya ini terjadi di masa masyarakat tradisional yang waktu itu masih homogen dari segi pekerjaan, cara hidup, dan lain-lain itu masih sama, memiliki tujuan agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Lalu kalau organik ini mengacu pada masyarakat modern, yang mana masyarakat modern ini sudah mulai heterogen, pekerjaannya mulai berbeda, cara hidupnya juga berbeda-beda, tetapi tetap memiliki satu kesamaan, yaitu untuk keseimbangan dalam bermasyarakat tadi. Nah, mungkin kurang lebih itu video singkat saya mengenai teori-teori sosial yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.